Oke, ya sudah saya rekam. Kadang saya pakai stopwatch nih. Timer deh bukan stopwatch ya. Nah, ini udah diwaktuin aja. Hmm. Itu Minasang ya silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai 10. Dozo.
Oke, 3 menit lagi ya. Oke, habis ya. Pas 10 menit habis. Jadi kita bahas. Langsung saja ya. Dari sini sebentar saya cek dulu jawaban dari teman-teman ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat jawab apa kalimatnya ya dari nomor 1. O isogasio desnode karena sepertinya sibuk ya. Hi o titik-titik mata kuruyo nisimas. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk kausalitas di mana sebab akibat di situ sudah ada sebabnya. Maka akibatnya adalah di sini kuruyo nisimas. Mata kuruyo nisimas. Maka saya akan datang lagi gitu ya. Saya memutuskan untuk datang lagi. Dengan titik-titik harinya. Diapain? Subete. Subete itu berarti artinya adalah semua. Lalu kemudian aratamete dengan mengganti hari. Kan memperbaiki ya. Tapi kalau hio aratameru jadinya mengganti. Nah ini yang tepat yang nibang. Teman-teman juga betul di sini. Nibang aratani. Aratani di sini harus ditambahkan suru dulu. Gitu ya. Baru dia bisa menjadi kata kerja. Kemudian dokeru itu menyingkirkan. Oke kita lanjut nomor 2. Ani wa titik-titik kangkei no kaisani stometeimasu. Kakak saya bekerja atau berdinas di perusahaan yang memiliki hubungan dengan Hoteru no Pronto. Ya, kalau ada kangke ini bukan Hoteru no Pronto. Hoteru Pronto tuh ininya apa namanya tempat kerjanya. Nah, di sini yang tepat adalah maskomi yang berkaitan dengan media massa.
yang ada hubungannya, perusahaan yang ada hubungannya dengan media massa. Dakara nibang no hoga sekai desu ne. Kalau bijinesu, dia tidak bisa digunakan untuk kanke. Ya, bisnis itu jadi kata benda aja udah, gitu ya. Nano business desu ka, misal contohnya seperti itu. Gitu ya, dia tidak bisa digabungkan dengan kanke. Pro juga sama. Gitu ya. Kemudian kita lanjut nomor 3. Nomor 3 juga semuanya betul, mudah ya. Di sini watashi wa tamago ni titik-titik garu node, karena saya ada titik-titik pada telur. Tamago no haita mono wa. Jadi untuk makanan-makanan yang terdapat telurnya, tabenai yo ni shiteimasu. Saya berusaha untuk tidak makan. Ada apa sebenarnya di telur? Apakah ada energi? Apakah ada boom? Apakah ada over? Apakah ada alergi? Tentu saja ada alergi. Gitu ya. Lalu kemudian nomor 4, kanojo no hea ga amari ni kitanakute. Ya, jadi kamar dia itu begitu kotor. Maka saya akite shimata. Akite shimata bosan. Kirete shimata tercengang atau terkejut, tentu jawabannya yang dua ya. Kemudian kalau akira mete shimata, putus asa. Lalu akira rete shimata dirubah ke dalam bentuk ukemi, jadi artinya dicengangkan. Nah, di sini karena subjek utama adalah si pembicara, maka nggak perlu pakai ukemi. Gitu ya, langsung saja di situ akirete shimata. Oke, kita lanjut. Nomor 5, Daijobu. Kono sojo wa titik-titik kaze deskara shibaraku sureba naorimasu yo. Udah nggak apa-apa katanya. Gejala ini hanya katanya ya, gejala ini karena cuman eh, masuk angin biasa atau masuk angin yang sepele gitu ya. Ntar juga cepet sembuhnya. Shibaraku sureba naorimasu yo. Kalau tada harus diikuti dengan bentuk lain. Kemudian iga ini atau angai di situ di luar dugaan ya. Jadi nomor 5 itu ichi ya. 1, 2, 3, 4. Wow, semuanya jawab nomor 2. Tada. Tada kaze deskara. Tada itu kalau misalkan dia digunakan ketika dia ada di akhir. Tada kore dake ya. Biasanya diikuti dengan dake juga. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Kurejito kado no titik-titik o tamete shohin ken o morata. Nah, jadi saya menerima kupon barang dengan mengumpulkan titik-titik kredit kartu kredit. Nah, di situ ada pointo, tentu jawabannya adalah pointo ya. Kalau baransu keseimbangan, sabisu layanan, apointo itu dari kata apo yang artinya adalah janji temu. Gitu ya. Oke, semuanya betul, good. Lanjut nomor 7. Karena Bang, Tareno Sekai Kiroku ga Junengburi ni, ya jadi rekor dunia dia akhirnya akhirnya rekor yang bertahan 10 tahun itu dokerareta yang artinya digeser, yaburareta yang artinya dipecahkan, tentu jawabannya adalah nibang ya, dipecahkan. Chigirarete disobek, aratamerarete diperbarui. Kalau rekor itu menggunakan yaburu ya, artinya adalah dipecahkan. Seperti itu ya minasang ya. Diingat ya, karena di sini teman-teman jawabnya semuanya 4, yaitu keliru. Lanjut nomor 8, Korewa titik-titik okonawareta kaigide kete shita koto desu. Ini adalah sebuah hal yang diputuskan di rapat yang dilangsungkan omoni umum, jitsuni benar-benar, daiichini pertama-tama, sakini yang diadakan tadi. Oke, teman-teman juga di sini betul ya. Lanjut nomor 9, pasokong. Ah, ini gampang lah. Pasti nomor 2, wairusu ya. Jadi karena terpapar virus corona ada tuh laptopnya, maka di situ datanya sama sekali hilang. Ya nakunate shimata. Oke, kemudian terakhir kalian jawabnya nomor apa? Oh, semuanya betul. Good. Kono jamani narunode karena gangguin jalan nih katanya ya. Kono isuo chotto. Coba dong tolong geser itu bangkunya kan gitu ya. Nah, yang tepat adalah yongbang. Ya. Kalau burasageru dia gantung. Koronde, korobu ya, dia jatuh. Umeru dia ngubur ya. Jadi yang tepat dokeru, dokete shimata. Dokete kudasai shimata itu. Oke. Ya, 10 menit satu soal, 1 menit kalian bisa ternyata ya. Jadi jangan terlalu santai kalau ngerjain karena
No Ryokushiken itu harus tidak hanya pengetahuan bahasa Jepang, tapi juga manajemen waktu. Ya, lanjut lagi. Coba dikerjakan sekarang nomor 1 sampai nomor 5. Seperti biasa, diwaktuin, diwaktuin. Ntar, orang sabar, nyesek. Tuh.
Oke, good. Semuanya sudah. Cek dulu ah, cek dulu ah, cek dulu ah. Nih. Wah, sampai kenyang makan putih telur. Oke, yang pertama kita lihat nomor 11 ya Minasang ya. Hito no te ni yotte tsukurareru koto. Dibuat oleh kenyang. Tangan manusia. Yang pertama di situ ada hitode. Ya, kalau hitode adalah manpower ya. Lalu di situ ada kopi, atau lah tinggal tambahin susu. Nah, di sini yang tepat yang sangbang ya jingko buatan ya. Lawannya alami. Ya, taipu tipe. Semuanya betul. Tepat. Nomor 12 juga betul semua nih. Monogoto Susumeru Hayasa. Kecepatan dalam majunya sebuah peristiwa. Nomor satu, Apo, janji temu. Dua, Baransu, keseimbangan. Tiga, Rashu, yaitu adalah rush hour, ya jam-jam sibuk. Yang tepat adalah Tempo, ya majalah. Tempo ya, Tempo ya. Oke, lanjut nomor 13. Supanadode Ryoking O Shiharau Tokoro, tempat membayar sebuah biaya seperti di supermarket dan sebagainya. Tentu jawaban yang tepat adalah regi, ya. Register ya, dia akronim singkatan ya, singkatan dari kependekan deh. Kependekan dari register jadinya regi doang. Zemi seminar ofu berhenti atau tidak tidak ada kegiatan. Kona, kalau kona tuh ini, misal ini bagian sampo, nah itu kona tuh biasanya, sampu kona. Kemudian sekeng kona, ya gitu ya bagian-bagian, bagian-bagian dalam supermarket. Rupanya udah betul, cuman kan di situ keterangannya tempat membayar. Oke, lanjut 14. Yubide yabute koma kakusuru ya, kalian ngecilin dengan merobek menggunakan ya, dengan merobek menggunakan jari. Nah, kalau burasageru dia artinya adalah menggantung. Cigiru, nah ini yang nyubit ya. Ya, makan roti, nah biasa kan cigiru ya. Ibang ya, semuanya betul. Saburu ngisep ya permen. Koboreru meluap luber ya. Oke, lanjut lagi 15. Suryoya jikangga gente o koeru koto, melampaui batasan seperti waktu dan juga volume. Nomor satu, pro. Pro itu profesional ya, pekerja misalkan. Nah, itu pro. Tebure, devre itu dari kata deflasi. Deflasi itu eh, penurunan harga barang gitu ya. Kalau kalau inflasi kan naik mata uang dan sebagainya yang dipengaruhi oleh mata uang. Lalu oba, nah ini yang tepat. Lalu di situ ada infre, inflasi. Nah, jadi yang tepat di situ over ya, sangbang. Oke. Ya, lanjut. Kita lanjut ke Ruigigo ya. Ikae Ruigi. Seperti biasa, 5 menit maning ya. Menit dong. Silakan kerjakan lagi.
Oke, selesai. Oke, yang pertama langsung aja nggak usah dibaca ini ngapain minasak langsung ininya aja tuh izeng sebelumnya tuh apa ya daichi ni pertama-tama katsute dulu ya sama nih mirip ya sakini duluan mas sakini lebih dulu gitu ya nah jadi yang tepat katsute semuanya betul nah kemudian di sini chokaoenai dek ya tanpa mendapat izin nah di situ ada mas sakini duluan murini maksa memaksakan bukan bukan maksa sih ya memaksakan Iga ini di luar dugaan KT ini seenaknya nah, tanpa izin tapi seenaknya gitu kan lebih mirip ke Kateni dibanding Murini ya lalu nomor 18 Yosoto Chigate berbeda dengan apa yang diduga Tangni sederhana atau sepele Jitsuni benar-benar angai di luar dugaan ya sambang oke Yoke ini jauh lebih kemudian di situ Idoshita pindah. Nah, di situ ada nomor satu, Zurashita, ya, yang artinya menggeser. Oke, yang tepat itu ya, Motarashita mendapat dampak, lalu Umeta mengubur, Morashita. Sorry, Motarasu ya. Apa namanya, dia lebih ke arah Nandake, itu bocor ya, lalu kemudian Morasu mendapat. Lalu Akuruhi ya, tahun selanjutnya. Nah, di situ Nisang Nende, kemudian Nibang, Naneng Katate. Nah, yang tepat di sini Sugi no Toshi ya, tahun selanjutnya, tahun berikutnya. Aru Toshi yaitu tak suatu tahun gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang Ikae Ruigi ya. Kita lanjut ke yang Yoho atau Oyomondai di sini ya. Nah, yang ini mungkin lebih panjang, lebih memakan waktu ya, tetapi tetap saya berikan waktu satu soal 1 menit ya, jangan lebih. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Oke, silakan dikerjakan lagi.
Oke, semuanya sudah ya di bawah 5 menit kan kalian bisa sebenarnya minasan. Oke, nomor 21 dulu ya. Oke, kalian betul nomor 21 tepat. Nah, di situ Tokucho keistimewaan gitu ya. Nomor satu itu Saiking no Reizoko wa kulkas akhir-akhir ini tuh katanya ya so ene no Tokucho ga arimasu. Nah, di situ harusnya bukan Tokucho, tapi fungsi ya, karena hemat energi itu berfungsi gitu. Memiliki sebuah fungsi untuk hemat energi. Yang tepat nomor dua ya. Seperti yang Minasang pilih. Jadi kirin, jerapah, yubiga nagai noga tokucho desu. Ya, jadi jerapah itu lehernya panjang itu keistimewaannya. Jadi tepat ya nih Bang ya. Kalau nomor tiga tentu salah. Tokyo wa jinko ga apa itu? Tokucho ni oi. Tokuni ya mungkin bisa di situ. Lalu nomor 4 kareo tokucho ni atsukate wa ikemasen. Nah, ini lebih aneh lagi. Jadi yang tepat di situ nih Bang ya. Kita lanjut nomor 22. Ara tameru yang bisa artinya memperbarui, bisa juga artinya memperbaiki gitu ya. Yang tepat nomor satu Minasang. Karewa sensei ni cui sarete, dia diperingatkan oleh sensei Taido Aratameta. Kemudian dia memperbaiki sikapnya. Itu betul. Kalau nomor dua, Terebi Banggumiga Sumaranai Kara Chaneru o Aratameo. Ini harusnya Kaeo. Mari kita ganti channelnya kan gitu, bukan memperbaiki ya. Nomor tiga, Ajio Aratameta Node. Ajio apa ini ya? Lebih tepatnya ya. Eh ya di situ pokoknya nggak tepat lah ya. Ajio Aratameta Node Oishiku Nata. Mungkin di situ bisa apa ya tepatnya itu nggak ada sih Aji O apa gitu ya. Aji Wau juga nggak bisa mencicipi kan. Jadi yang lebih tepat ya di sini Ajinya diganti gitu ya. Misalkan Ajiga apa Oishiku Nata langsung gitu ya. Nah nomor 4 Kotae ga machigate iru kadoka aratameta. Ini juga kurang tepat ya. Jadi yang tepat di situ Ichiban. Nah, ya. Kalau diartikan kan nomor 4 entah salah atau tidak jawabannya saya perbaiki ya nah itu eh, apa kaki naosu bisa tuh kalau atau naosimas ya bisa ya seperti itu ya. Oke kita lanjut nomor 23 menghisap permen ya biasanya saburu itu objeknya permen. Nah di situ nomor satu ada ame cuman kan amenya yang hujan ya tentu salah di situ ya. Totsuzeng amega sabute kita. Lalu nomor dua rameng oh apa sabute tabemasta. Kalau rameng di situ taberu mungkin ya lebih tepatnya ya seperti itu Minasang. Lalu kemudian untuk nomor tiga wakareta kare kare karano tegami o sabute suteta. Ya burete ya disobek baru dibuang. Nah yang tepat nomor 4 ya KZD nodoga itai node karena masuk angin tenggorokan saya sakit ameo sabuta saya menghisap permen. Oke, semuanya tepat. Nah, yang sulit nomor 24, Minasang. Unaru, mengerang. Ya, mengerang kan biasanya kalau untuk hewan tuh marah. Cuman kalau untuk manusia nggak ada, Minasang. Manusia marahnya ngerang gitu ya. Itu mah inu, baru marahnya ngerang singa gitu ya, dan sebagainya. Kalau unaru tuh di kita tuh kayak ngedesah gitu. Ngedesahnya dalam artian kayak apa ya, dia tuh semacam kurang puas gitu, Minasang. Nah kayak gitu tuh. Itu unaru namanya. Nah, kalau yang nomor satu, akacangga unate, apa ini? Suya-suya nete iru. Ini ikigurushi kali ya. Lalu nomor dua, kaminari, naru harusnya. Nah, yang tepat yang nomor tiga ya. Mondai no kotae ga wakarazu unate shimata. Aduh, nggak tahu nih gua nih. Nah, itu unaru. Kalau yang nomor empat, cicini okikoede unararete shimata. Ini harusnya eh, apa ya? Donaru ya, donarerete shimata. Oke, terakhir nomor 25 vaksin ya tentu tahulah buat kalian yang kerjanya kan memang bagian kesehatan ya, vaksin tentu yang tepat nomor 4. Kalau nomor satu karena ketidakcukupan vaksin ininya gatal apa kulit ini harusnya vitamin ya.
Lalu nomor 2 wakai kara karewa wakcini afurete iru. Meluap, meluber gitu ya vaksinnya. Lalu nomor ini 3 harusnya virus ya. Pasokongga wakcini kanseng shiteshimata. Nah, yang tepat Yongbang. Influenza no vaksin o cusa shite Saya disuntik vaksin influenza. Nah, itu untuk GOI kita ya. Nah, untuk selanjutnya tetap masuk 2 bab nanti, bab 7 ya. Biar nanti di bulan akhir, bulan Juni, kita banyak latihan soal. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bumpo ya, bungke, pola kalimat. Pola kalimat sekarang kita sudah masuk ke bungso no bumpo. Ya, terakhir bung no kumitate. Nah, sekarang bungso no bumpo tuh apa ya? Lebih sulit lah dibanding dengan bung no kumitate ya kalau bungso no bumpo. Oke, coba kita pelajari. Dan target adalah ketika kalian mengerjakan bung sono bumpo itu 1 soal 1 menit tetap sama. Oke, pokoknya bisa nggak bisa lah 1 soal 1 menit. Nah ini kan target ya. Mungkin di awal ini saya berikan waktu 1 soal 2 menit kali ya. Jadi 10 menit kalian bisa ngerjakan soal ini. Karena kan kayak dokai dia harus dibaca. Nah kita pahami dulu untuk materi-materinya. Nah yang pertama adalah bab 1 ya. Hajimeto owariga tadasiku tai tabung. Yang artinya adalah kalimat yang dimana kita respon dengan benar nih. Awalan dengan akhirannya. Di sini ditulis Bungshoni matomari o motaseru tameni wa bungto ga shizeng ni sunagaru yoni surukoto ga taisetsu desu. Untuk mengambil atau membuat intisari di dalam kalimat tersebut perlunya menyambungkan secara alamiah antara kalimat dan kalimat. Sono kihong toshite sebagai dasarnya katanya. Sore-zore no bungmo hajimeto owariga tadashiku tai o shite inakereba narimasen. Nah, untuk sebuah dasar kita harus merespon itu dengan benar dari masing-masing kalimat awalan dan akhirannya. Oke, sore niwa untuk itu katanya. Ikano kotoni cui suruh hitsu yoga arimas. Untuk itu terdapat sebuah apa ini perlunya ya keperluan untuk memperhatikan seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita pahami sekarang. Yang pertama adalah Shugoto Jutsugono Taio, respon antara subjek dan juga predikat ya. Sugo itu subjek, Jutsugo itu predikat. Nah, di sini Shugoto Jutsugono Kanke ini wa ya. Sugino Yotsuno kataga arimas. Ya, jadi hubungan antara subjek dan juga predikat terdapat 4 jenis seperti berikut. Nagai Bung Dewa di dalam kalimat yang panjang Shugoto Jutsugoga Hanarete Imaskara. Karena kalau kalimat panjang si subjek sama predikat tuh jauh tuh terpisah. Karena itu Cuiga Hitsuyodes. Perlunya kita hati-hati gitu ya. Sederhananya gini minasan. Yang di sini semuanya subjek, yang di sini semuanya predikat. Nah, kita tahu bahwa dalam bahasa Jepang, subjek, objek, keterangan itu harus kata benda. Nah, predikat bebas. Ya. Subjek lihat aja di sini. Meshi, 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 meshi. Kalaupun kata kerja harus dirubah ke dalam meshi, entah pakai no, entah pakai koto kan gitu. Nah, kalau jutsugo sebenarnya ya, kalau dalam ilmu linguistik predikat dalam bahasa Jepang tuh harus kata kerja. Nah, makanya ketika dia kata benda dan kata sifat, makanya ada yang disebut dengan jodoshi. Nih, jodoshi. Jodoshi itu adalah perba bantu. Perba itu kan kata kerja. Jadi kata selain kata kerja dibantuin jadi kata kerja. Makanya di belakangnya ada des, ada da, ada desta, dewa arimaseng. Coba kata kerja, nggak mungkin ada des. Nggak mungkin ada dewa arimaseng. Langsung aja dia maseng. Nggak mungkin ada desta, langsung aja dia masta. Kan gitu, simpelnya. Cuman daripada ribet belajar linguistik gitu ya, ada 6 semester,
Nah, mendingan langsung aja. Pokoknya predikat bebas lah boleh. Kata benda, kata sifat, kata kerja kan gitu. Yang harus kalian perhatikan pokoknya subjek harus kata benda udah. Gitu ya. Nah, contohnya di sini. Di mana di situ yang nomor satu ya. Subjeknya kata benda, predikatnya kata benda. Watashi wa Rian des. Watashi wa Nihongo no sensei des. Kan gitu kan kata benda. Eh, Arewa iie des. Ya. Asoko wa Tokyo des. Misalnya contohnya gitu. Itu kan kata benda semuanya. Nah, ini kayak gini. Koko wa goneng mae Shizukana nosong data. Nah, ini panjang, nggak masalah. Yang penting belakangnya kata benda. Chiko no gen ing wa speedo no dashi sugi dearu. Dearu itu dearimas, de gozaimasu. Itu ya ketika di belakangnya kata benda. Lalu kalau nomor dua, subjeknya kata benda, predikatnya kata sifat. Contoh, Fuji-san wa yuki geshiki ga tokuni subarashi. Gunung Fuji itu pemandangan saljunya sangat luar biasa. Lalu di sini Genko naseikatsu okuru ni wa untuk me, apa? Untuk hidup sehat yoi seikatsu shukan ga taisetsu desu. Pentingnya kebiasaan hidup yang baik. Taisetsu subarashi sama-sama kata sifat. Nah, ketiga, subjeknya kata benda, predikatnya kata kerja. Ya, contoh di sini astakara wai horu de koh goho no tenrangkai ga hikareru. Jadi dibuka gitu ya. Dibuka pameran goho di hall Y dari esok hari. Nah, ini kan subjek ya. Walaupun panjang begini tetap subjek dia. Karena subjek itu bisa ga, bisa wa. Atau di sini, kotoshi wa konochiho wa yonkai mo taifu no higai o uketa. Nggak masalah. Nomor 4, terakhir. Ketika kata kerjanya adalah eksistensi atau bahasa simpelnya keberadaan ya. Contoh di sini, ekimae ni wa jitensha okibaga suga shuka so aru. Ya, ada beberapa tempat menaruh sepeda di belakang stasiun. Atau di situ watashi wa ima yukuri terebi o miru jikan ga nai. Miru jikan ga arimasen. Saya tidak memiliki waktu melihat televisi dengan santai sekarang. Ya, simpelnya seperti itu, Minas. Apa sih yang membedakan nanti kalau semuanya bisa kan pakai kata kerja ya, misal saya makan nasi, saya makan nasi di dapur, saya makan nasi di dapur dengan teman. Nah, itu bisa pakai kata kerja. Tapi ketika dijadikan sebuah baku, subjeknya harus kata benda, predikatnya harus kata benda. Apa? Nah, ketika menyatakan tentang geng-ing, penyebab. Ketika menyatakan tentang hobi, shumi. Makanya shumi belakangnya harus kata benda. Misalkan sakao suru. Nggak boleh sakao simas, nggak boleh sakao suru koto des. Dijadikan kata benda. Lalu ketika subjeknya kata kerja yang dirubah ke dalam kata benda. Contohnya, kome o tabeta no wa zutto karades. Misalnya contohnya gitu. Itu kan harus kata benda belakang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini ada yang disebut dengan bumatsu no seigeng, batasan akhir kalimat. Nah, biasanya di sini ada kimata bumatsu o toru hyogeng, frasa yang memang sudah dijadikan baku. Nah, contohnya di sini nazenara atau to yunoa, nazeka to yuto ya. Itu biasanya diakhiri dengan kara atau tame gitu ya. Nazenara nantoka nantoka kara des. Nah, kayak gitu nih contoh nih. Watashi wa kekyoku kuni e kaeraenai de Nihon ni nokoru koto ni shita. Saya akhirnya tidak pulang ke rumah, ke negara. Tapi saya tinggal di Jepang, memutuskan tinggal di Jepang. To you know wa artinya Nihon no seishin fudo ga watashi ni atteru to omowareta karada. Karade aru. Ya itu artinya karena saya diperkirakan cocok nih bagi saya kehidupan di Jepang, seishin fudo ya. Nah, lalu nomor 2 Kato Yuto
lalu diikuti dengan hitei surubung. Hitei itu negatif. Ya, nanikato yuto sonna koto wa nai. Ya, contoh di sini. Konosaka no saku hingga subete rekishite kina monobakari kato yuto. Ya, kenapa katanya barang dari pengarang itu semuanya berkaitan dengan apa sejarah terus. Sona koto wa nai. Sebenarnya tidak demikian katanya. Nakaniwa karui touch noryoko anai mo aru. Ada juga kok panduan tentang wisata yang mudah kita pahami. Gitu ya. Nah, nomor 3 di sini nani nani no itu biasanya mengatakan tentang riu, alasan atau genging penyebab diikuti dengan kara. Kenapa saya kerja di sini? Karena di sini menyenangkan. Kan kayak gitu dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Jepang pun sama di situ. Kotoshi no kome no shukaku ryoga itsumo no toshiyori sukunakatta no wa natsu tenko ga antei shinakatta tame de aru. Ya, kata dia, berkurangnya jumlah panen beras tahun ini lebih sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun biasanya. Itu dikarenakan tidak stabilnya cuaca musim panas. Ya, tahu ini lagi. Watashi wa kyoshi no michi o eranda. Saya memilih bekerja sebagai pengajar. Mayoi naku eranda no wa kyoshi datta chichi no eikyo daro. Ya, saya memilih ini tanpa pusing atau tanpa bingung itu karena dampak dari ayah saya yang seorang pengajar. Gitu ya. Nah, contoh lagi di sini nomor 4 nani nani niwa pakai ga iru, jadi eksistensi, ga aru, ga oi atau ga mirareru. Contoh di situ kono chikyu joni wa di atas dunia ini mazushi tameni kyo iku o uka ukerarenai kodomo tachi ga iru. Terdapat orang yang tidak bisa mendapat pendidikan karena miskin. Lanjut, kono angket tochousa ni wa di penelitian angket ini ikut suka hujubung natenggaru. Terdapat poin yang tidak cukup beberapa. Nah, nomor 5 nani nani niwa nani nani ga hitsuyo. Ya, benri, kakaru atau nakereba narana. Untuk yang artinya untuk. Contoh di situ ware wa oki nasigoto tano mareta. Kami meminta bantuan pekerjaan yang besar. Diminta untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kita ini kota Eruniwa untuk menjawab harapan itu shikari kyoryo kushi au koto ga hitsuyo. Maka perlunya kita saling bekerja sama dengan baik. Yang terakhir, watashi no kyoiku hoshin o rikai shite morau no niwa ya untuk dipahami kebijakan pendidikan saya jika enggak kakak memerlukan waktu. Teine ni setsume shite inakere banaranai. Saya harus menjelaskannya dengan teliti. Nah, lalu di sini ada namanya Bumatsu Seigeng ya. Memang di sini sudah dijadikan satu. Misal kalau diikuti dengan bentuk negatif tuh ada mataku, taiste, metani, sukoshimo, keshite, nanimo, kanarazushimo. Mataku kan sama sekali, taiste bukan hal yang besar, metani jarang, sukoshimo sedikit pun, keshite tidak akan pernah, nanimo apapun, kanarazushimo tidak menjamin. Kan gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian baca saja di sini. Oke, lalu kemudian pokoknya kalau diikuti dengan kata-kata ini diikuti lagi dengan bentuk negatif. Kemudian di sini fukusinya ada domo atau doyara. Kemudian moshikashitara, osoraku, masaka dan kito. Nah, itu biasanya diikuti dengan bentuk suiryo. Suiryo itu apa? Dugaan. Atau hitei no suiryo. Dugaan negatif. Makanya bentuk-bentuk dugaan apa sih? Yoda. Sepertinya kan menduga. Kamoshi mungkin, daro mungkin, nai daro mungkin, nichigai nai, tidak salah lagi gitu ya. Itu kan bentuk dugaan semua. Gitu Minasa. Pokoknya nih diingat. Domo, doyara, moshikashitara, osoraku, masaka, kito. Oh pokoknya diikuti dengan bentuk dugaan. Lalu marude atau imanimo, dia bentuknya yotai, ya keadaan. Seolah-olah atau seakan-akan. Ya di situ kalau Marude ketemu Noyoda, kalau Imanimo ketemunya Soda kelihatannya. Ingat nih, Marude yo,
imanimo so. Nah, lalu kalau perubahan, dia biasanya ichidangto, bertahap, masu-masu, terus-menerus, shidaini, perlahan-lahan, jojoni, berangsur-angsur. Ya, biasanya dia diikuti dengan bentuk apa namanya? Hengka, perubahan. Apa sih perubahan? Naru, menjadi. Terus steiku, stekuru gitu ya. Nah, itu kan bentuk perubahan. Nah, lalu ada namanya bentuk itai dan hataste. Biasanya dia diikuti dengan bentuk pertanyaan. Ingat tuh ya, pokoknya itai sama hataste diikuti dengan bentuk pertanyaan. Itai kimi wa nani o kangae te iru no ka. Mentara nih, kamu tuh apa sih yang sedang dipikirin kan gitu. Hataste watashi no yoso ataru daroka. Gimana ya kata dia? Dugaan saya tuh tepat apa enggak? Nah, kalau Sudeni, dia biasanya diikuti dengan bentuk kanrio. Kanrio itu apa sih? Rampung. Sudah selesai gitu ya. Sudeni kaijono jumbiwa totonate iru. Ini kan meskipun bentuk sedang, tapi dia artinya sudah rampung. Gampangnya Sudeni nanti diikuti dengan bentuk apa namanya? Take atau kako ya. Kalau jishoke nggak mungkin pakai Sudeni. Sudeni aja artinya sudah. Itu ya, nih diingetin. Oke, buat jawab nanti Bung Sono Bumponya. Oke, coba ya kita latihan. Nah, ini saya akan screenshot dulu. Sensei, maaf tadi Ya, yotai itu apa Sensei? Yang marude yotai, imanima. keadaan. Ah, keadaan hai. Oke. Marude nanti diikuti dengan bentuk yo atau rasi ya. Kemudian imanimo itu so. Udah nggak ada lagi selain itu. Oke, sebentar ya, saya screenshot dulu. Nah, ini saya waktukan 10 menit ya. 10 menit saja. Biar kita bisa ngerjain dua soalnya. Bung Sono Bumponya. Oke, silakan. Dozo.
Ya, habis waktunya. Kecicang belum ya? Oh ya, silakan dikumpulkan. Udah Sensei. Oh, oke deh, sudah ya. Oke, kita bahas nih. Panjang ya Minasang ya? 10 menit ya. Oke, kita bahas. Dari sini kita baca. Bacanya Sokudoku aja, cepet aja. Tapi sebenarnya ini walaupun satu satu paragraf, ini cuma satu kalimat Minasang. Kalian lihat aja ya, dari sini itu nggak ada tuh titik. Koma, 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 titik baru kan. Nah, ini sebenarnya gampang. Kalau kalian paham tadi yang saya maksud, langsung aja jawab nomor dua sebenarnya. Kalau jawab nomor dua, di sini kan ada namanya Ryu ya. Nah, kalau Ryu itu belakangnya pasti harus kata benda dan ditambahkan kara. Alasannya titik-titik-titik karena begini. Nah, itu nomor dua udah ada tuh. Nomor dua yang kara itu yang nomor tiga ya. Yang opsi nomor tiga, atta karana nodes. Ya, itu kan eh, Ryu, alasan. Nah, tapi kalau kalian mau baca berurut nggak masalah. Kita baca aja. Saishu tekini watashi ga suppang oket sedang shitari wa ya. Alasan saya memutuskan untuk apa namanya merilis ya atau mempublikasikan pada akhirnya tada hitotsu cuman satu. Itu karena titik-titik-titik kayak gini. Ya kan kalau kalau di bahasa Indonesia mah subjek predikat, subjek dibaca, predikat baru kemudian gitu ya. Kalau di Jepang subjek panjang baru predikat kan gitu. Oke ya, langsung aja dulu nggak masalah di sini. Hongso o teni tote kudasat takataga katanya. Bagi mereka yang menerima buku tersebut, Hongsho ya, aratamete monogatari no miryoku o kakuningshi. Dia me, apa namanya me, mengecek ya keistimewaan dari cerita itu sebelumnya. Monogatari no Yakuwari ini mezame ya. Mezame itu tersadar gitu ya. Dia tersadar akan peran daripada cerita tersebut ya. Kata dia, ah, Hong o titik-titik nanto subarashi koto de aroka. Tambahin koto belakang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di situ kan pakai koto. Kalau Yomeba itu nggak mungkin karena kalau Yomeba nggak ada subjek di situ. Kok tiba-tiba ada predikat koto? Kalau nggak ada subjek berarti subjeknya pembicara kan gitu. Berarti Yomeba salah. Yomu kotowa yang betul Yomu kotowa ya minasang. A katanya. Membaca buku itu entah kenapa kok keren ya. Ya Nanto Subarashi Koto de Aroka. Kan gitu ya. Kalau Yonde Ireba lagi-lagi Jokenke. Nah kalau Yonde Iru Hitowa berarti orang yang keren gitu ya. Orang yang membaca buku entah kenapa kok keren. Kenapa nggak bisa orang di sini? Karena di sini pakai nanito, gitu ya. Itu kan bukan kalau Dareto baru Dareto Subarashi Koto Dearu. Wah kelihatannya orangnya keren aja deh. Baru bisa karena di situ pakainya nanto. Jadi penggunaan yang tepat di situ adalah Yomu Kotowa yang nomor dua. Oh keren semuanya betul. Good. To omote kuretara ya kalau merasa begitu tono negaiga yang tadi saya bilang yaitu adalah Atta Karanandes ya. Udah dapat dua nih Yomu Kotowa dengan Atta Karananodes. Apa sih artinya? Kita baca dari sini lalu ke sini ya.
Alasan saya memutuskan untuk mempublikasikan pada akhirnya itu karena terdapat sebuah keinginan, negai, permintaan, karena terdapat sebuah keinginan. Kalau parahnya yang setelah ya, setelah dia merasa bahwa kok baca buku itu keren ya, kemudian dia tersadar akan peran cerita, kemudian mengecek eh, apa kerennya cerita itu sebelumnya bagi orang yang menerima buku tersebut. Ya, seperti itu minasan. Oke, kita lanjut bacaannya. Moshi tasono hoshikara kita ikimono ga ya. Bagi makhluk yang datang dari bintang ya, ada kata moshi seandainya. Hong o yonde iru ningen omitara do omou daro. Dia akan mikir gimana ya kalau dia melihat manusia yang sedang membaca buku. To watashi wa riso suru koto ga arimasu. Kadang saya memiliki idealis seperti itu katanya. Chisana hako gata no kami no bata o teni tada jitto suatte iru dake de. Kalau kita hanya duduk diem saja, kemudian kita menerima cuman bagian kertas yang kotak-kotak yang kecil itu, atau aruiwa nekoro gatte iru dakede, hanya tidur-tiduran katanya ya. Toki ori kadang-kadang ichimai kamiga mekurareru igai hengkawa naku. Itu nggak ada perubahan selain daripada kalian cuman menggumpal-gumpalkan kertas katanya. Tada Shizukani Jikangga Sugite Yuku. Itu kalian cuman buang-buang waktu saja. Gitu, minasan. Kalau maksudnya kan dia penulis ya. Ya kalau nggak nulis ya cuman sekedar cuman duduk lalu kemudian guling-gulingan. Ya itu nggak akan tidak akan mengimajinasikan itu. Buat dia yang seorang penulis ya cuman ngabisin waktu doang gitu katanya. Lalu kata dia, Ikura simbo suyoku matei temo, seberapapun kamu sabar menunggu katanya. Nani ka atarashi sehingga umi dasare ruake demonai. Ya, saya katanya bukan berarti saya bisa menghasilkan produk yang baru. Meskipun saya sabar nih nungguin cerita, gitu ya. Nah itu nggak akan menghasilkan produk yang baru katanya. Nah lalu di sini yang nomor 3, coba kalian pahami di sini ada K, hanya. Nah, tadi sudah dijelaskan, kalau ada pertanyaan, pakainya fukushi yang mana? Pakainya fukushi yang itai, gitu kan ya? Itai, nan no ega atte ningen tachi wa konna jimi na totomi o shite iru no ka. Sementara ini nih katanya, para manusia ini kalau mendapat sesuatu, apakah dia hanya mengelola yang cuman sekedarnya saja? Nah, gitu kan? Dia nanya tuh. Jadi pertanyaan di situ pertanyaan retoris. Retorik ya, bukan retorik. Apa ya? Iya begitu kata dia. Kito pasti sonafuni ubio. Nah, di sini kalau ada pakai kito kan berarti tadi kalau pakai kito maka kita perlu dugaan. Kalau di situ apa ini? Kashigeta nodes itu kan berarti alasan nodes ya. Lalu kemudian kata Zukeru yodes itu yotai ya. Nah, jadi yang tepat di situ antara Tokashigeru deshoka atau Kashigeru no dewanai deshoka. Kalau pakai Kashigeru deshoka, apakah jadinya? Nah, pola dugaan itu ada yang namanya no dewanai deshoka yang artinya bukankah. Pasti bukankah akan Ubio Kashigeru itu kayak apa namanya? Memandang ke sana. Pasti bukankah akan memandang seperti itu? Nah, gitu ya. Jadi di sini kita udah dapat nih nomor 3 itu itai, nomor 4 itu kata Zukeru no dewanai desho. Gitu ya. Oke, ada yang betul nggak ya? 3 sama 4. 3, oke, ada yang betul, dan 4 good. Oke. Lanjut nomor selanjutnya terakhir ya. Di situ sono toki ningen no kokoro ga dore hodo gekite kini yusabura rete iruka sorewa meni miemasen katanya ya. Seberapa
terguncangnya seperti hati dari manusia ketika itu sama sekali tidak terlihat. Sorewa meni memaseng. Geki-teki itu dramatik, ya. Koka, nah, masuk sini ya. Koka o sujinio te hakaru koto mo fukano desu. Nah, jadi tidak mungkin kita dapat mengukur berdasarkan dengan angka dampaknya. Dakara koso kake gae ga nai no da. Justru itu mungkin terjadi katanya ya. Jibun ga jibun de aru tameno taisetsu na somei ni naru no da to iu koto o katanya. Nah, itu karena ini menjadi sebuah ide identitas yang penting untuk suatu dirinya, buat dirinya sendiri katanya. Toyu koto o kudoi kurai kurikaisi kata teirunoga katanya ya. Kamu harus mengulang-ulang cerita katanya. Kamu harus mengulang-ulang cerita sampai kamu bertele-tele, maksudnya sampai bosan gitu ya. Noga, nah itu disebut dengan apakah disebut dengan hongsho? Itu disebut dengan buku bercerita berulang-ulang. Apakah alasan Ryudes? Lalu di situ nomor 3 nggak bisa ya, karena di situ diakhiri dengan kata kerja. Lalu hongsho no nakade itai koto desu, yang ingin disampaikan di dalam buku. Nah, ini penjelasan dari hongsho desu, yaitu bu. Jadi artinya gini, ya, bercerita berulang kali sampai-sampai bertele-tele sebuah hal yang menjadi identitas yang penting dari dirinya, gitu ya, itu disebut dengan buku ya, hongsho desu. Gitu ya minasang ya. Jadi di situ yang tepat 2, 3, 1, 4, 1. Ada yang betul semua nggak ya? Oh, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada yang betul semua. Memang sulit sih Bung Sono Bumpo buat betul semua ya. Kita masih bisa nih satu ini lagi apa namanya, soal lagi ya. Nah, di sini sekarang berkaitan dengan jisei. Jisei itu artinya waktu minasang. Ya, langsung saja ya. Ini biasanya cuman teori-teori saja. Nah, itu nanti dibagi menjadi doshi genzai kei no yoho. Penggunaan genzai kei. Biasanya dia jisho atau nai saja. Terus yang kedua adalah doshi no kakoke. Kakoke ya biasanya kalau nggak bentuk teiru, ya dia bentuknya pastinya lampau ya. Nah, terakhir adalah bentuk teiru yang artinya sedang. Oke, seperti itu ya. Nah, ini cuma penjelasan-penjelasan saja nanti. Kita lihat. Kapan ketika kita menggunakan bentuk genzai? Nah, ketika mirai itu di masa depan. Contoh, watashi wa rainen, kalau udah ada rainennya tentu nggak mungkin pakai lampau kan. Koko sotsugyo suru. Ya. Ugoki o arawasu doshi, yaitu kata kerja yang mengekspresikan tentang sebuah perpindahan. Lalu genzai, yang saat ini terjadi katanya ya. Kanojo wa toraku no unten ga dekiru. Saat ini dia bisa ya, tetap melekat, nggak bisa dekimashita, dekiru. Jotai o arawasu doshi. Ya, kata kerja yang mengekspresikan keadaan. Lalu onakaga itamu, merasa sakit di bagian perut. Kangkaku o arawasu doshi, yaitu kata kerja yang mengekspresikan tentang rasa. Lalu sengsu toshite shikari tatakau koto o chikaimasu, dia berjanji atau bersumpah ya untuk menyerang lawannya sebagai atlet. Kodono sengengo arawasu doshi, yaitu kata kerja yang mengekspresikan sebuah pesan untuk sebuah tindak. Lalu di sini bahwa jikang ni mukangke, nggak ada hubungannya dengan waktu. Kalau nggak ada hubungannya dengan waktu juga pakainya genzai, ya genzai ke. Taiyo wa higashi kara nobote ni sini shizumu. Matahari itu terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Itu ya. Nah, di sini penjelasan keyo shibung mei shibung no genzai keiwa genzai no koto jikang ni mukangke na koto arawasu. Nah, sekarang yang B. Kapan kita menggunakan kakoke? Ya tentu ketika lampau ya. Sengshu Amerika kara tomodachi ga kita. Lalu apalagi genzai ni sunagaru kapko, yaitu lampau, masa lampau yang masih berhubungan dengan saat ini.
Contoh, watashi wa sakikara dari tadi zutto kokonita ada di sini. Kan waktu nih dari jam 8 sampai jam 12, sekarang jam 12.01. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 itu saya ada di sini. Lalu kanryo no keka, hasil daripada kerampungan, berarti udah selesai. Watashi wa saiking futota. Atau mirai kanryo, yaitu di mana dia eh, kerampungan yang akan datang. Tapi di situ dijadikan anak kalimat ya, nggak bisa dia dijadikan akhir kalimat. Asta sugojikang ni okureta hitoa, orang yang telah telat gitu ya dalam waktu berkumpul jibunde densade kite kudasai. Lalu keijo dan jotai keadaan ano marui kata chioshita tatemono gitu ya. Atau di sini seiri jotai a onakaga sui ya keadaan saat itu gitu ya. Dan terakhir di sini penggunaan bentuk teiru sedang. Tentu ini mah tahu ya, dosa jitai o keizoku yaitu keberlangsungan aksi atau keadaan. Nihong dewa kodomo no kazuga heteiru. Kan masih ya, masih berkurang kan, nah, maka bentuknya teiru, eizoku. Atau kekano sonzoku, ya, sebuah hasil yang masih berlangsung. Kayak contohnya gini, denkiga kieteiru. Lampunya masih padam tuh. Kalau masih padam ya tetap kieteiru. Kalau udah dinyalain baru kieteita gitu ya. Kemudian keijo dan juga yosu keadaan. Anobowa sakiga magateiru. Penjulang itu ujungnya bengkok. Lalu kanryo rampung. Nijunen go watashi wa sacho ni natteiru daro. Sampai 20 yang akan 20 tahun yang akan datang, saya tetap menjadi pemimpin perusahaan. Atau sangji ni kaijo ni tsuita, mo minna kiteita. Dia jadi lampau. Lalu di sini pengalaman atau memori. Tarewa junen maeni onaji byoki de nyuing shiteiru. Dia dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih itu penyakitnya. Gitu ya, itu kan keikeng pengalaman atau kiroku. Oke, lanjut di situ terakhir hukubung no jisei. Nah, ini cuman eh, apa yang berkaitan dengan waktu saja ya. Watashi wa kodomo ga netsu dashita toki shigoto o yasumu. Atau ini toki sama baai pakai sai ini kan sama nih penggunaannya ya. Nah, jadi kalian harus bedain tatoki yang mana, terus kemudian kautoki yang mana gitu ya seperti itu. Lalu di sini nih Neru toki ya kan, Neta toki. Kalau Neru kan ketika akan tidur, bukan ketika sedang tidur, bukan ketika telah tidur gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kayak bedanya gini. Saya beli Saya membeli oleh-oleh saat saya pulang ke Indonesia. Kalau kita bilangnya Indonesia, Kairu Toki Purezento o Kaimasta. Nah, kalau begitu berarti sebelum kalian berangkat ke Indonesia tuh, misal di bandara Jepang kalian beli. Tapi kalau misalkan kita bilang Indonesia, Kaeta Toki Purezento o Kaimasta. Nah, berarti kita udah nyampe Indonesia baru beli. Tapi belum nyampe di rumah aja, gitu ya. Bedanya di sana, minasan. Perbedaan antara bentuk lampau dan non lampau. Nah, selanjutnya coba kita latihan lagi ya. Nih, masih bisa lah satu soal lagi ya, 10 menit. Iya, 10 menit lagi nih, Minasang. Silakan dikerjakan.
Oke, Vivi Chang. Saya ini. Oke, semuanya sudah. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita lihat di sini. Koko ni aruso setsu wa sakusha de aru watashi no te o hanarete hisashi mono bakari desu. Yaitu adalah eh, novel yang ada di sini itu adalah yang novel yang udah lama pisah jauh dari si penulis, yaitu saya. Gitu ya. Titik-titik tono shungkang ni sudeni sosetsu o sakusha ni tote jibun kara hanarete ite shimatta mono ni natte imasu. Nah, di sini clue-nya di mana? Ada di sudeni minasan. Berarti kan sudah ya. Nah, itu kita pilih yang berkaitan dengan lampau. Kita lihat yang lampau di situ adalah kaki agata. Jadi karena ini bukan berkelanjutan ya, momennya penulisannya kan cuma sekali kan, nggak berlanjut terus. Nah, maka langsung saja kaki agata. Oke, teman-teman di sini semuanya betul ya, kaki agata. Yang artinya adalah bagi seorang novel yang sudah selesai ditulis pada momen itu, bagi pengarang itu menjadi
sebuah barang yang memang berpisah dari dirinya, katanya gitu ya. Lalu kata dia, sakusha kara titik-titik sosetsu wa dokusho no moto eto yukuri hakobarete yukimasu ya. Jadi, nah clue-nya lagi-lagi di mana? Yaitu adalah sini. Sakushakara dari. Nah, berarti kan kalau sudah dari di situ, lalu kemudian di opsinya itu ada hanareru, akan ya, akan berpisah hanareta yang telah berpisah hanarete iru itu nggak mungkin. Masa berpisahnya berlanjut, hari ini berpisah, besok berpisah dan sebagainya gitu kan. Dan hanarete ita juga enggak ya. Jadi antara satu antara 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa lihat karena di sini dia bilang dokusho no moto eto ada arahnya. Kemudian yukuri hakobarete yukimasu. Dia akan pergi ke arah sana. Nah, berarti kan kalau udah pergi dia berarti lampau. Nah, jadi yang tepat di sini adalah hanareta. Ya. Jadi novel yang berpisah dari si penulis itu akan terus mengangkut dalam artian arahnya ke sana gitu ya, akan ke sana perlahan-lahan kembali ke pembaca. Nah, jadi di situ yang tepat nimbang lagi. Oh, bagus, ada yang betul ya. Kemudian tatoeba contohnya okina kyaku fune ni notte katanya ya. Contohnya ada pelanggan yang naik perahu, lalu kata dia todo no umi no nami o wari hiraki nagara dokusho no minasang no tokoro hakobareru hongmo aru desho. Kata dia, ada juga buku yang diangkut ke tempat kalian para pembaca sambil dia maksudnya tuh mengarungi lautan gitu ya dengan naik perahu gitu maksudnya. Ini kan diseolah-olahkan gitu minasang pakai hiperbola. Lalu kata dia hisori, diam-diam ya, hisori to yoru no michi o titik-titik sinayakana dobutsu no se ni notte hakobareta dokusho ni dake hakobareru hongmo aru chigaenai. Selain daripada yang dibawa dengan perahu katanya. Nggak salah lagi, ada juga buku yang dibawa hanya oleh si pembaca yang diangkut dengan naik ke dalam punggung, naik ke punggung hewan yang lentur, yaitu Michio. Nah, di situ kan ada Hasiru, ada Hasita, ada Hasiri Nagara, ada Hasiru Toki. Nah, karena di sini anak kalimat, maka pakainya adalah Hasiru, ya, yaitu naik ke punggung hewan yang lentur yang berjalan di jalan yang malam dengan perlahan-lahan, dengan diam-diam. Nah, di situ kenapa pakainya hasiru, kenapa enggak hasita? Ya namanya belum terjadi, ini kan pengandaian. Nah, maka pakainya hasiru di sana. Oke. Dakara sang bangwa ichi, ya. Oh, nggak ada yang semuanya jawab nomor 4 ya. 4 itu hasiru toki. Hasiru toki itu lebih kepada ketika berjalan. Jadi dia bukan menjelaskan si dobutsunya nantinya. Dia jadi pola gitu ya. Jadi yang lebih tepat di situ adalah Jishoke sebagai anak kalimat karena dia harus menjelaskan ke dobutsunya. Lanjut ya. Nah, ini boleh dibaca boleh enggak sebenarnya karena enggak ada sangkut paut dengan yang nomor 4. Tapi kalau mau baca saya sarankan pakai dokushoku yaitu cara baca cepat ya. Dona funi hakobareta sosetsu mo dokusha ni totte wa taisetsu na mono desu. Jadi penting juga buat si pembaca ya yang diangkut seperti itu. Moshikashitara mungkin ya dokusha ni totte yorimo sakusha ni totte yorimo dokusha ni totte no hoga yori taisetsu na mono kamoshirenai. Jadi kemungkinan daripada bagi si penulis, bagi si pembaca lah yang lebih penting gitu ya. Lalu watashi jising, saya jibun no sukuta mono wa saki hodo. Nah, di sini ada clue saki hodo. Maka tentu lampau. Lampau di situ ada kaku nggak mungkin, kaita oke, kaite kita oke, kaite ita oke, sama-sama lampau. Tapi karena di sini saki hodo tadi, kemudian di sini yoni dong wasurete itashimau keredo.
dan di situ diikuti dengan kata kerja keadaan, maka pasti aksi yang sudah berlangsung. Nggak mungkin di sini keadaan lagi. Pasti di sini aksi salah satunya ya, karena di sini menyeolah-olahkan. Sakihodo kaita yoni ya. Jadi kita baca di sini minasang. Barang yang dibuat sendiri katanya ya, kadang dilupakan, terus-menerus dilupakan seperti yang ditulis tadi. Gitu ya. Daisuki de yomi suide kita yoso no sakusha no setsu sosetsu ni suite naraba ya, kalau bagi novel pengarang yang dibaca karena dia menyukainya, katanya dono peji ni dona kotobaga atte. Ada di halaman dan ada sebuah kosakata katanya ya. Tojo jimbutsu no dareka ga. Ia yang seorang tokoh, dona fukuo dona bameng de kiteite, dia akan menggunakan baju sesuai dengan kondisinya. Dona tokini kana sinde katanya ya. Ketika apa dia sedih, dona tokini yorokonda katoyu kotoo katanya. Ketika apa dia senang, subasani. Nah, di sini karena di sini rasa itu kan melekat. Maka penggunaan yang tepat adalah bentuk teiru. Melekat terus-menerus kan. Subasani oboete iru ya. Akan terus diingat, disayap. Gitu minasan. Ya. Lalu terakhir sosetsu to yuno wa novel yang disebut dengan novel kakareru kotomo daiji dakeredo. Ditulis itu tentu saja penting, tapi yonde morau kotomo dibaca pun kito monosugoku daiji des. Lebih penting lagi kalau dibaca. Ya, ya tentu ya. Novel itu ya ditulis penting, tapi yang lebih penting dibaca kan. Gak mungkin habis nulis udah tinggal doang, pasti dibaca. Itu ya. Nah, itu kira-kira minasang. Jadi sini jawabannya, oh yang ini belum diisi ya. Sorry. Ichi to nibang. Sekarang saya lihat kemampuan teman-teman. Oh, tapi banyak yang betul ya. Nah, seperti itulah kira-kira minasang mengerjakan Bung no Kumitate. Bung no Kumitate terus. Bung Sono Bumpo ya. Nah, untuk selanjutnya kita masih mengerjakan ini ya. Masih mengerjakan Bung Sono Bumpo. Jadi per hari 2 bab saja biar cepat habis. Nanti biar kita bisa latihan soal. Kita bisa simulasi ya. Hari ini terlalu sedikit nih yang masuk, cuma 2 orang. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, itu saja yang bisa saya bantu.